Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia di ujian promosi dokter di cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani STP MC selaku penguji eksternal, sekaligus Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Sadok S.Batalun MPD selaku Ketua Sidang dan Promotor pada ujian terbuka promosi dokter hari ini. Baik, Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Selanjutnya, sidang ujian promosi terbuka Dr. S3 Program Studi Pendidikan Agama Islam diserahkan kepada Bapak Ketua Sidang dengan hormat kami sebutkan namanya, Bapak Profesor Dr. Haji Sadok S.Batalun Magister Pendidikan. Dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap penguji promosi doktor pada hari ini. Yang pertama, yang terhormat penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STP Jabatan Roh, yang juga Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah beliau sangat sibuk, tapi menyempatkan waktu untuk bersamai kita pada hari ini, khususnya tentu yang berbahagia Promovendus. Jarang-jarang tadi itu menguji. Alhamdulillah, syukran Pak Dirjen. Yang terhormat penguji internal pertama Profesor Dr. H.M. Asy'ari MAG. Penguji internal kedua Profesor Dr. Haji Abidin SAG MAG. Penguji internal ketiga Dr. Marzuki MH. Promotor Profesor Dr. H. Sakapres Ketalong MPD. Promotor penguji Dr. Muhammad Ali MPD. Sebelum saya melanjutkan sidang ini, saya persilahkan saudara Promovendus untuk mengambil tempat yang sudah disediakan di mimbar kehormatan. Bapak Ibu sekalian, Promovendus dan segenap tim penguji, sebelum kita memulai ujian promosi doktor ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara sekretaris ujian Promovendus pada hari ini, promosi doktor pada hari ini, untuk membacakan kelayakan Promovendus dalam ujian promosi hari ini.
pada Profesor Dr. Haji Rusli SAG, MSOK, SC. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan sidang, Bapak Rektor UIN Kota Palu, Profesor Dr. Haji Sadar S. Teknologi IPB, yang saya hormati dan muliakan penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Muhammad Adi Ramdhani, segenap Dewan Penguji dan Promotor, hadirin tamu istimewa Saudara Promovedus, topik sekali lagi yang hari ini insya Allah akan mempresentasikan ringkasan disertasi pada ujian promosi pada hari ini. Sebelum Promovedus mempresentasikan ringkasan penelitian disertasi, terlebih dahulu saya akan membacakan kelayakan dari Saudara Promovedus. Nama Taufik SAG MAG, tempat tanggal lahir Labuan 1 April 1997, nomor induk mahasiswa nomor 3 1.1.01.17.018, program strategi doktor, program studi pendidikan agama Islam. Pertama, telah menyelesaikan dengan baik seluruh mata kuliah sebanyak 36 SKS. Yang kedua, telah melunasi SPP dari semester 1 sampai semester 8. Yang ketiga, telah menyelesaikan dengan baik seluruh tahapan ujian, dari ujian kualifikasi, ujian seminar proposal disertasi, ujian seminar hasil disertasi, dan ujian tutup atau ujian kelayakan disertasi. Yang keempat, telah memperoleh sertifikat TOEFL dari English Test System ITP dengan skor 503. Yang kelima, disertasi telah dibuatkan artikel ilmiah dan dibuat dalam jurnal internasional International Journal of Scientific Research and Management dengan judul Quality Culture Oriented Leadership Model, Head of Islamic State Senior High School in Palu. Dan yang terakhir, disertasi ini telah dilakukan cek plagiarism dengan menggunakan uji Turnitin Premium dengan hasil 18%. Itu beberapa hal yang terkait dengan kelayakan saudara dan ringkasan penelitian disertasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris dan juga Direktur Pasca Sarjana UIN Kota Palu. Bapak Ibu sekalian, khususnya para keluarga dan handetolan dari Promovedus, saya lihat hadir juga kepala kantor Kementerian Agama Kota Palu, tempatnya Promovedus bekerja atau dinaungi, dan keluarga dekatnya juga, sahabat-sahabatnya yang memberikan support pada hari ini. Peserta sidang dan Promovedus pada hari ini Selasa 21 Desember 2021, ujian promosi doktor dengan judul Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Budaya Mutu pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Palu. Studi meliputi kasus pada 3 madrasah Aliyah Negeri oleh Saudara Taufik, NIM 0311011718, program studi pendidikan agama Islam, program doktor pasca sarjana Universitas Islam Negeri Dato' Karama Palu. Kami buka dengan resmi. Saudara Promovedus, ujian promosi doktor hari ini akan dibagi dalam 3 sesi. Yang pertama adalah sesi presentasi disertasi atau ringkasan disertasi. Yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga sesi pengumuman hasil. Untuk menghemat waktu, kami persilakan Saudara Promovedus untuk mempresentasikan disertasinya atau ringkasan disertasi maksimal 15 menit. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala lisan wa syukru ala taufiqi wal hidayah wa jamilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan mulia Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STP MT, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia selaku penguji eksternal. Yang terhormat dan mulia Bapak Profesor Dr. Haji Sagaf SP Talongi, Rektor UIN Dato Karama Palu, sekaligus sebagai Ketua Sidang dan Promotor. Yang terhormat dan mulia Bapak Profesor Dr. Haji Rusli SAG M.Soc SJ, Direktur Pasca Sarjana UIN Dato Karama Palu, sekaligus selaku Sekretaris Sidang. Yang terhormat dan mulia Bapak Profesor Dr. H.M. Asy'ari MAG, selaku penguji internal 1. Yang terhormat dan mulia Bapak Profesor Dr. Haji Abidin SAG MAG, penguji internal 2 sekaligus sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Yang kami hormati dan mulia Bapak Dr. Haji Marzuki MH, selaku penguji internal 3. Yang terhormat dan mulia Bapak Dr. Muhammad Ali MPDI, selaku ko-promotor. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu bersama seluruh pejabat, Kepala Madrasah dan ASN, Ketua Pokjawas, Pengawas di lingkungan Kementerian Agama Kota Palu. Yang kami hormati seluruh dekan, Kepala Biro, dosen-dosen dan seluruh keluarga besar Sivitas Akademika UIN Dato Karama Palu. Izinkan kami dalam waktu kurang lebih 15 menit akan mempresentasikan ringkasan disertasi dengan judul Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Budaya Mutu pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Palu. Studi multikasus pada MAN 1, MAN 2, dan MAN Insan Cedekia Kota Palu. Latar belakang: madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam dengan dinamikanya yang khas. Nah, di antara ciri khas madrasah yang bisa kita lihat dalam konteks pendidikan nasional, disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwasanya madrasah merupakan lembaga pendidikan berciri khas Islam. Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan sangat memerlukan pola manajemen tersendiri, terutama untuk menuju pendidikan bermutu, agar posisi madrasah dapat sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya. Karena pada akhirnya mutu pendidikan akan menentukan nasib madrasah. Apakah madrasah dapat bertahan dan sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya, atau justru akan mengalami kemunduran. Oleh karena itu, berkaitan dengan uraian yang kami sampaikan di atas, ada sebuah adium yang menarik untuk direnungkan. Al-haqqu bila nizamin yadlubuhul batilu bin nizam. Kebaikan tanpa didukung oleh manajemen yang baik akan dikalahkan oleh keburukan yang manajemennya baik. Pesan moral dari adium di atas adalah, jika madrasah tidak ingin tertinggal oleh lembaga pendidikan lainnya, maka jawabannya adalah manajemen budaya mutu
harus terbangun dengan baik di madrasah. Faktanya banyak madrasah yang bertahan sejak kelahirannya hingga detik ini, bahkan telah memberikan lulusan terbaiknya yang kemudian menjadi orang-orang besar di negeri ini. Dengan demikian, madrasah adalah jembatan emas untuk masa depan yang lebih baik. Madrasah merupakan institusi terdepan dalam melaksanakan proses pendidikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, maka seyogianya madrasah harus dikelola oleh seorang pemimpin yang memiliki kualifikasi dan dasar-dasar kepemimpinan. Kepala madrasah memiliki peran yang penting dalam menggerakkan seluruh komponen di madrasah agar seluruh proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Madrasah yang bermutu akan bisa terwujud jika didukung oleh kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan yang efektif. Sebagaimana pendapat Fred yang mengatakan, saya tidak pernah melihat ada sekolah yang bagus dipimpin oleh kepala sekolah yang buruk, dan sekolah yang buruk dipimpin oleh kepala sekolah yang buruk. Saya juga menemukan sekolah yang gagal berubah menjadi sukses dan maju. Sebaliknya, sekolah yang sukses tiba-tiba menurun kualitasnya. Kesimpulan dari Fred mengatakan, naik dan turunnya kualitas sekolah sangat tergantung kepada kualitas kepala sekolahnya. Teori di atas memberikan penegasan bahwa kepala madrasah harus memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin pendidikan, yang diharapkan akan terwujud sumber daya manusia yang berkualitas dan lembaga pendidikan yang bermutu. Rumusan masalah pokok yang kami angkat dalam penelitian disertasi ini adalah bagaimana kepemimpinan kepala madrasah dalam mengembangkan budaya mutu pada MAN 1, MAN 2, dan MAN Insan Cendekia Kota Palu. Dari permasalahan pokok ini, kami mengelaborasi menjadi 3 submasalah. Yang pertama, bagaimana model kepemimpinan 3 kepala MAN di Kota Palu. Yang kedua, bagaimana pengembangan mutu yang dilakukan oleh 3 kepala MAN di Kota Palu pada periode kepemimpinannya. Dan yang ketiga, bagaimana strategi kepemimpinan 3 kepala MAN di Kota Palu dalam mengembangkan budaya mutu. Kajian teori terkait dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu kami maksudkan untuk mengetahui posisi dan letak perbedaan antara penelitian disertasi ini dengan penelitian lain. Oleh karena itu, kami akan menguraikan beberapa kajian-kajian penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nadirin tahun 2017 dengan tema model kepemimpinan kepala madrasah metavisioner berdasarkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Perbedaan dengan penelitian ini, pertama, menggunakan pendekatan berbasis sunnah Rasul, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada beberapa aspek penting dalam teori kepemimpinan, yaitu aspek kepribadian, manajerial, dan supervisor. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Denny Sutardi tahun 2018 dengan tema pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, komitmen organisasi, iklim sekolah, dan kinerja guru terhadap mutu layanan akademik di Bandung Raya. Perbedaannya dengan penelitian ini, pendekatan penelitian yang berbeda, sehingga ada keterbatasan dalam menyampaikan temuan penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, di mana instrumen utama sehingga temuan penting dan lebih spesifik mengenai teori penelitian. Yang kedua, pengertian budaya mutu. Ungkapan budaya mutu dapat memiliki 2 makna. Yang pertama, menyiratkan bahwa kualitas adalah prioritas organisasi dan salah satu nilai budaya organisasi. Dalam pemahaman yang kedua, budaya mutu dipandang sebagai subkultur budaya organisasi dan didukung oleh beberapa nilai. Faktor-faktor budaya mutu menurut yang dikemukakan oleh Malik, yang pertama, rencana strategis.
Kedua, tim kerja. Ketiga, kepemimpinan manajer. 4, pengembangan diri berkelanjutan. 5, peningkatan berkelanjutan. 6, manajemen berdasarkan fakta. 7, kualitas layanan. 8, komitmen organisasi. Dan yang ke-9 adalah desentralisasi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis dan lokasi penelitian. Jenis penelitian berdasarkan pada fokus penelitian mengenai potret suatu kehidupan. Hasil temuan berdasarkan permasalahan yang pertama yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana model kepemimpinan 3 kepala man yang ada di Kota Palu. Temuan yang pertama, model kepemimpinan Kepala Man 1 Kota Palu. Kepala Man 1 Kota Palu memiliki komitmen untuk mewujudkan madrasah yang bermutu dan berupaya keras untuk mewujudkan visi misi madrasahnya, yaitu menuju peserta didik berprestasi, mandiri dan berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Maka berdasarkan visi misi ke atas, maka dalam kepemimpinannya Kepala Man 1 Kota Palu memfokuskan program dan kegiatannya pada peningkatan kualitas akademik sebagai madrasah riset dan madrasah keterampilan, serta penataan lingkungan melalui program adiwiyata dan program sekolah sehat. Dengan memberdayakan seluruh wakamat dan mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada seluruh tim untuk melakukan program-program peningkatan mutu. Dari apa yang dilakukan oleh Kepala Man 1 menggambarkan bahwasanya Kepala Man 1 Kota Palu mengembangkan kepemimpinan mandiri berprestasi yang cenderung kepada model kepemimpinan transaksional. Yang kedua, model kepemimpinan Kepala Man 2 Kota Palu. Kepala Man 2 Kota Palu dalam kiprahnya mengembangkan pendidikan senantiasa melakukan inovasi-inovasi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi tuntutan masyarakat untuk mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul yang pandai, kreatif, inovatif, dan sanggup membaca tren masa depan, yang memiliki keahlian atau skill yang dapat digunakan untuk memasuki dunia usaha dan dunia industri, atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, maka Kepala Man 2 Kota Palu menyelenggarakan program keterampilan di kelas 10 untuk tahun pelajaran 2019-2020 dengan mereview visi misi tanpa menghilangkan substansi visi misi sebelumnya, yaitu mewujudkan insan yang islami, unggul, terampil dan berdaya saing yang tinggi serta berwawasan lingkungan. Hal ini memberikan penegasan bahwa Kepala Man 2 Kota Palu mengembangkan kepemimpinan mandiri berprestasi yang cenderung kepada model kepemimpinan transformasional. Yang ketiga, model kepemimpinan Kepala Man Insan Cendekia Kota Palu. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Kepala Man Insan Cendekia Kota Palu melakukan terobosan dan langkah-langkah konkret untuk menjaga marwah Man Insan Cendekia yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai madrasah yang berkualitas. Maka langkah-langkah konkret tersebut antara lain diraihnya kualitas proses dan hasil pembelajaran secara optimal dengan kualifikasi A sangat baik untuk semua mata pelajaran. Diterima kurang lebih 70% lulusan Man Insan Cendekia di perguruan tinggi favorit dalam negeri. Meningkatnya lulusan yang mendapat beasiswa pendidikan di luar negeri. Prestasi akademik yang baik oleh alumnus Man Insan Cendekia selama di perguruan tinggi, serta terciptanya kehidupan religius di lingkungan sivitas akademika Man Insan Cendekia. Dari uraian ini memberikan gambaran bahwa Kepala Man Insan Cendekia Kota Palu mengembangkan kepemimpinan mandiri berprestasi yang cenderung kepada model kepemimpinan visioner. Permasalahan yang kedua, bagaimana pengembangan mutu yang dilakukan oleh 3 kepala man yang ada di Kota Palu.
Pengembangan mutu yang dilakukan oleh 3 kepala MAN di Kota Palu, saya bisa menyimpulkan. Yang pertama, penataan proses belajar mengajar, bimbingan pelajaran tambahan untuk persiapan KSM, OSN dan sebagainya, bimbingan pelajaran tambahan kelas 12 untuk persiapan ujian nasional dan masuk ke perguruan tinggi, bimbingan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman untuk MAN 1, serta bahasa Prancis untuk MAN 2 Kota Palu, dan bahasa asing lainnya untuk MAN Insan TD3 Kota Palu. Bimbingan keagamaan dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang membedakan, MAN 2 Kota Palu mengembangkan program keterampilan unit produksi, mengembangkan program tahfiz Quran, dan membuka program boarding school atau madrasah yang berasrama. Sedangkan MAN Insan TD3 Kota Palu, pengembangan mutu yang dilakukan di samping sama dengan 2 MAN sebelumnya, ada yang lebih spesifik, yaitu program responsif, program tutorial, program intensif bimbingan, program klinik mata pelajaran, program matrikulasi, program remedial, dan program pengayaan. Ini temuan-temuan yang kami masukkan dalam disertasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Saudara Profetus. Waktunya sudah lewat ini. Para hadirin sekalian, sidang promosi dokter pada hari ini. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat penguji eksternal kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Alwi Ramdhani, STPSD, untuk memberikan penguatan, saran-saran, masukan dan pertanyaan. Waktunya maksimal 15 menit. Waliyatafadhal Pak Dirjen. Izin Pak Dirjen, masih ada trouble sedikit sebentar. Izin suaranya Pak Dirjen bisa di Robopetusnya nggak dengar. Robopetus kalau bisa dengar tolong ajukan pipolnya biar saya tahu. Alhamdulillah baru kedengaran, baru masuk. Oke, ya terima kasih. Oke ya. Ya kalau itu udah bisa didengar. Ya, saya ulang saja. Yang pertama tentu ucapan selamat pada Robopetus Pak Taufik atas capaiannya, dan sekedar jadi catatan bersama kalau saya baca dengan pernyataan dari Pak Taufik ya, menempatkan madrasah pada persoalan survival. Jadi Pak Taufik memberikan aksentuasi penebalan aspek bahasanya, menempatkan keinginan madrasah untuk bertahan hidup dan menjadi pilihan masyarakat. Saya ingin menyampaikan bahwa kondisi saat ini ketika kita mencoba menyandingkan dan membandingkan antara madrasah dan sekolah, sesungguhnya madrasah sudah menjadi pilihan utama. Jadi pada hari ini bukan lagi survive atau kemudian melewati, tetapi dia mempertahankan posisinya hari ini sebagai pilihan masyarakat. Itu yang pertama ya. Karena mindset ini perlu kita bangun bersama. Madrasah adalah sebuah tempat yang menjadi pilihan utama dari masyarakat setelah sekolah.
itu bisa dilihat dari peminatnya dan banyak hal, indikator-indikator dari keunggulan dari madrasah. Selanjutnya ketika bercerita tentang kepemimpinan kepala madrasah dalam mengembangkan budaya mutu pada madrasah Aliyah Negeri di Kota Palu, mau mencoba menggambarkan novelty kebaruan, the state of the art, posisi penelitian itu dengan membandingkan pada beberapa penelitian dan menggunakan kerangka teori yang dikembangkan oleh Fred yang sesungguhnya menurut saya bisa boleh jadi dia misalkan karena patokan standar utamanya itu tetap pada kepemimpinan kepala sekolah. Kalau materialnya jelek, kalau kemudian gurunya jelek, bagaimana? Jadi diharapkan ketika menceritakan tentang sebuah teorema itu tidak boleh aksi misalnya gini, bahwa faktor keberhasilan sebuah madrasah atau sekolah tergantung dari kepala madrasahnya. Itu saya sepakat, tetapi kalau hanya satu-satunya itu tak boleh gitu ya. Dan mohon direkonstruksi ulang. Kemudian pemilihan metode, dan saya termasuk orang yang kemudian apa sih temuan dari penelitian ini, kemudian ketika saya harus membangun sebuah madrasah, model kepemimpinan seperti apa yang terbaik itu tidak tergambarkan. Dan temuan penelitian itu seolah-olah tidak menemukan sesuatu hal yang baru kecuali merapatkan hasil telaah dengan metodologi dengan model kepemimpinan yang ada. Saya lebih senang kalau begini. Promovendus menyatakan, karena di kita itu kan punya klasifikasi ya, ada grade S1, S2, S3, kalau di KKN itu ada 6, 7, 8, 9 gitu ya, bahwa 7 itu berada pada customer, kemudian S2 itu adalah distributor, dan Bapak itu adalah produsen real. Jadi kalau S1 itu hanya customer, dia menggunakan teori-teori, S2 adalah mendistribusikan ilmu, dan S3 itu lebih pada produsen. Di produsen itu harus ada sesuatu hal yang unik ya. Misalnya Bapak begini, bahwa model kepemimpinan yang tepat untuk madrasah itu adalah model transformasional. Tapi model transformasional yang bukan berkembang sekarang ini, misalnya Bapak memberikan akronim. Transformasional itu T huruf pertama adalah untuk teladan, kemudian R-nya untuk rasional, A-nya untuk adaptif, N-nya untuk normatif, S-nya untuk strategis, kemudian F-nya transformatif, M-nya futuristik, kemudian O-nya untuk objektif, R-nya untuk relevan, kemudian F-nya untuk patah, A berikutnya untuk adil, T-nya untuk teliti, I-nya untuk integritas, dan berikutnya fleksibilitas. Jadi ada temuan baru yang menyebutkan bahwa sebuah model kepemimpinan dalam konteks kekinian untuk memegang madrasah itu unsur keteladanan adalah dibahas satu-satu gitu Pak ya. Dan kemudian hal yang lain yang patut menjadi titik tekan dari disertasi ini adalah sesuatu hal yang perlu direkomendasikan. Nah, kalau kemudian Bapak merekomendasikan buat Kementerian Agama tentang bagaimana kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala madrasah, itu harus kemudian dituangkan secara detail. Dan saya sebetulnya senang kalau misalnya Bapak begini, kalau kepemimpinan itu kan tidak lepas dari kekuasaan. Kekuasaan itu tentu ada source of power. Kalau Raven itu menyatakan ada 5 sumber kekuasaan, ada coercive power, ada reward power, ada legitimate power, ada recurrent power, ada expert power. Nah, Bapak kalau untuk seorang kepala madrasah, Bapak menekankan pada aspek manis and berikut saya lihat. Padahal menurut saya, kalau menurut merujuk pada teori Raven, dia itu expert gitu ya. Misalnya ya. Nah, campuran dari ini kemudian menghasilkan sesuatu hal yang nyata. Saya kira itu aja komentar dari saya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat atas berbagai usaha dan ikhtiarnya sehingga hari ini dan bisa mencapai titik ujian puncak. Dan mohon komentarnya itu aja. Terima kasih dan saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih Prof. Selanjutnya saya persilakan Prof. Hendros. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani selaku penguji eksternal atas beberapa pertanyaan dan masukan. Yang pertama, insya Allah akan kami pertajam kembali
bahwasanya madrasah itu bukan lagi menjadi tetap bertahan survive sekarang ini, tetapi madrasah sudah menjadi pilihan utama. Bahkan bisa kita lihat data-data yang ada, setiap PPDB penerimaan peserta didik baru itu pendaftar di madrasah itu sangat luar biasa. Bahkan daya tampung untuk 3 man, ya, kalau IC khusus karena memang diseleksi secara nasional, 2 man ini daya tampungnya lebih banyak pendaftar daripada jumlah sarana yang ada. Jadi sudah terjadi keterbatasan sarana. Oleh karena itu sangat tepat, saya setuju, insyaallah akan saya pertajam kembali bahwa madrasah ini adalah pilihan pertama dan menjadi kebanggaan. Saya menyampaikan statement bahwa madrasah adalah jembatan emas untuk masa depan yang lebih baik. Yang kedua, insyaallah pendapat Fred tadi yang hanya menyatakan semata-mata kemajuan madrasah itu terletak pada kualitas kepala madrasahnya. Insyaallah akan kami pertajam banyak hal-hal lain yang akan menjadi penunjang bahwasanya madrasah yang bermutu itu di samping kualitas kepala madrasahnya, manajemen kepemimpinannya juga termasuk di dalamnya komitmen, kualitas guru, desain pembelajaran, sarana, prasarana, kemudian media-media pembelajaran dan sebagainya. Insyaallah akan masukan-masukan dan saran itu akan kami pertajam kembali. Termasuk metodologinya insyaallah akan kami sesuai saran tadi, dan rekomendasinya juga akan kami perbaiki kembali bagaimana peningkatan kualitas kepala madrasah. Makasih banyak Pak Pimpinan Sidang. Terima kasih Pak Fedus. Terima kasih Pak Dirjen. Mungkin Pak Dirjen ada kesibukan yang lain. Saya tahu persis beliau sekarang sementara di kegiatan yang lainnya, jadi bukan di Jakarta posisi beliau. Insya Allah siap bergabung selanjutnya Pak Dirjen. Terima kasih. Jadi bisa lihat Pak Dirjen kalau ada kesibukan yang lain. Bapak Ibu sekalian,